atahullah malan fasallatahu ala halkatihi fil haq. Boleh dengki, boleh hasad kepada orang kaya, kepada seseorang yang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah. Fasallatahu ala halkatihi, tapi orang kaya itu menghabiskan harta yang Allah berikan untuknya alal haq, pada kebenaran. Jadi ini ada orang kaya, kata Rasulullah, dia dapat harta tapi dia habiskan hartanya untuk menegakkan kebenaran di dalam urusan-urusan yang benar, fil haq. Dia pantang melihat ada kebaikan, dia yang maju duluan. Orang yang seperti ini kita boleh dengki kepadanya. Dengki apa? Dengki majazi, yaitu dengki kenapa dia bisa menghabiskan hartanya untuk kebaikan, kenapa saya tidak bisa. Dia bangun satu masjid dengan kekayaannya, kita hanya mengirimkan 2 sak semen. Itu harus dengki kepada orang kaya itu. Ijih pekan tabah masjid dibangun, ilung 2 sak semen kabrat. Dia memelihara anak yatim hampir 100 orang. Kita 1 orang pun sudah mengeluh. Dia menghibahkan hartanya kepada panti-panti atau tempat-tempat pengajian atau pesantren-pesantren dengan mudah. Kita susah. Dia mampu memasang lampu di kampung-kampung untuk menerangi perjalanan orang-orang di kampung. Anak-anak ikut pengajian di malam hari, dia terangi semuanya. Dia mampu menutup lubang-lubang di aspal yang mengganggu orang lain. Begitu mudah dia keluarkan harta. Kenapa kita tidak bisa? Maka disuruh hasad, disuruh dengki. Tapi dengkinya ingin melakukan hal yang sama dengannya, bukan dengki untuk menghilangkan hartanya. Nah, dengki ini, hasad yang baik. Cemburu kepada orang kaya yang dermawan. Cuma orang kaya dermawan pun harus berilmu, karena Rasulullah mengatakan fil haq, yang dia berikan semuanya di jalan yang benar. Jalan benar itu dimulai dari cara dapat harta sampai cara mengeluarkan harta. Ada orang kaya dermawan tapi dapat harta dari mengedarkan sabu-sabu. Nyo dermawan tapi ngen ujung. Tidak akan diterima harta yang haram lalu disedekahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqbalullahu as-salat, Allah tidak akan terima salat seorang hamba bighairi wudu, tanpa wudu, wala tuqbalu sadaqah, dan tidak akan diterima sedekah dari seorang hamba min ghulul, dari harta yang ghulul, dari harta khianat. Kita khianat di kantor, gaji tetap keluar, lalu ingin menghapuskan kesalahan kita di kantor dengan tidak masuk-masuk dengan cara sedekah. Ini sedekah ini malah tidak diterima. Kita dapat uang di jalan dengan cara haram. Orang ada STNK, ada SIM, tapi kita paksa supaya tidak ada. Kita buat cara supaya dia mengeluarkan hartanya, lalu kita bawa pulang untuk anak isteri, lalu kita sedekahkan. Sedekah itu tidak diterima Allah. Maka orang kaya dermawan harus faham, kalau mau dapat pahala, hartanya harus benar-benar halal. Bangun masjid dengan harta halal, baru sempurna pahalanya. Yang boleh kita hasadkan orang yang begini, orang yang memang berjuang habis-habisan mencari harta, yang lelah dia hari-hari, yang menjalani kehidupan sulit dia untuk mendapatkan harta, tapi begitu dapat dia berikan untuk Allah. Ini boleh dengki ke orang ini. Dengkinya bagaimana cara kita bisa seperti dia. Tadi waktu di awal kalimat Rasulullah menjelaskan rajulun atahullahu malan. Orang kaya itu hartanya diberikan oleh Allah. Ini harus menjadi catatan utama dalam hati-hati orang yang diberikan kekayaan. Kekayaan kita itu diberikan oleh Allah,
bukan kita yang mengusahakannya. Jadi jangan pernah keluarkan kalimat long kahek lumita peng. Nyo hasil daripada hek tat lumita dari muda. Itu ada kalimat, saya sudah capek cari uang, saya tidak akan kaya kecuali saya yang dulu berusaha. Ini kalimat orang yang kurang imannya. Perlu kita ketahui semua yang Allah berikan, semua yang ada pada kita itu Allah yang berikan. Allah yang berikan. Kenapa kita kaya? Allah berikan. Kenapa tetangga kita miskin? Allah yang miskinkan. Walaupun dia berusaha kaya, tetap miskin. Tidak akan berubah takdir Allah kecuali dengan seizin Allah. Kita enggak pernah berusaha pun bisa kaya. Kita malas, pendidikan rendah, bahkan tidak bisa baca tulis. Tapi kalau Allah takdirkan dia kaya, akan kaya. Lulusan S1 kehutanan, tapi kalau Allah takdirkan jadi presiden, jadi, walaupun caranya macam-macam. Jadi untuk jadi kaya itu tidak wajib harus mencapai S3. Yang tidak sekolah pun bisa kaya. Maka kita baca sejarah, rata-rata sebahagian orang kaya bukan melalui pendidikan. Ini semua menunjukkan bahawa apa yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kalau kita sudah merasa bahawa kita diberi oleh Allah bukan mencari sendiri, maka tidak berat untuk mengeluarkan harta tersebut. Karena kita mengeluarkan harta dengan bahasa, ini punya Allah, kita berikan saja, punya Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sayangi dari hambanya. Berulang-ulang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang kami beri kepadamu. Bahasa Allah, rezeki yang kami beri kepadamu. Jadi bukannya engkau cari. Allah tidak pernah membahasakan rezeki yang engkau cari, tidak, tapi rezeki yang kami beri. Oleh karena itu, kalau faham ini milik Allah, maka waktu Allah meminta, keluarkanlah. Jadi inilah manusia pertama yang boleh kita hasad. Boleh hasad, boleh dengki kepadanya, pekenjih je kekayaan apa yang dia lakukan. Tapi kita hasadnya, hasad ketika berangan-angan agar kaya seperti dia, dan kita pun akan melakukan amalan seperti dia kalau kaya. Kita dengar dia buat ini, kita dengar dia buat itu, kita berangan-angan menyolong kaya, lebih bagusnya lonjok masjid. Itu angan-angan, itu angan-angan berpahala. Nah, inilah hasad pertama yang dibolehkan. Kemudian hasad kedua, boleh dengki, boleh hasad kepada rajulun atahullahul hikmah, kepada seseorang yang Allah berikan ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia mulai mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan orang lain dengan ilmunya. Jadi boleh hasad orang yang kedua, yaitu kepada orang yang berilmu. Jadi rasa kalau bahasa kasar kita, Pak, getanya pala ada. Kenapa saya enggak bisa seperti beliau? Dia sudah hafal Quran umur 10 tahun. Dia sudah bisa menjadi orang yang diajak untuk mengeluarkan hukum di umur 17 tahun. Dia sudah jadi ulama besar yang diakui oleh ulama-ulama lain umur 40 tahun. Saya sudah 60 tahun tapi Quran pun tidak bisa baca. Ada rasa pala. Pala apa katanya? Rasa pala ini ada rasa dengki kepadanya. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Disitulah dibolehkan untuk merasa dengki dan hasad kepada orang ini. Kita berangan-angan supaya kita bisa menjadi seperti dia. Nah, ini hasad ini dibolehkan karena kelebihan ilmu yang Allah titipkan pada seseorang. Juga masalah ilmu, Rasulullah menitipkan kalimat rajulun atahullahul hikmah. Ilmu itu juga diberikan oleh Allah.
Ilmu itu bahagian yang diberikan oleh Allah. Bukan kita yang hebat sekali mencari. Bukan karena kita dilahirkan dengan kepintaran, tapi ilmu diberikan oleh Allah. Allah bisa berikan ilmu kepada orang-orang yang kita mengira tidak akan pernah berilmu. Dulu waktu SD bodoh, SD kencing di celana, SD ranking 30, siswanya cuma 29 orang, dia ranking 30, bangai klau kata kita. Allah bisa titipkan ilmu yang dulunya orang bodoh, ternyata dia hari ini yang pintar, dia yang tampil, dia yang telah belajar sana sini. Kita yang dulu ranking 1 cuma lihat-lihat rapor saja. Hai, kita kasih tunjuk sama anak, ayah dulu ranking 1 nak. Waktu SMP masih ranking 1, SMA makin ranking 1. Kata anak, kenapa ayah bangai hari ini? Itulah karena ayah tidak lagi mau menuntut ilmu. Jadi mengandalkan ranking, ilmu Allah yang titip. Kita mudah menerima pelajaran karena Allah yang membuat mudah, bukan karena hebat kita. Jadi hana pecarang-carang dero, hana tidak usah kita berbangga-bangga dengan keilmuan kita. Yang Allah titip ilmu, tahu sedikit, bisa baca kitab, bagikan kepada orang lain tanpa harus merasa menjadi lebih hebat daripada orang yang mendengarkan. Tidak layak seorang pengajar merasa lebih hebat daripada yang diajar. Dia sudah mulia sekali mau didengarkan oleh orang. Mulianya ustaz karena mau didengar, Pak. Walaupun pintar sekali ustaz dengku, kalau enggak ada yang dengar, mulia tidak? Hana tahu dengar, Pak. Makanya dia ini mulia ketika ada orang mau duduk di hadapannya. Maka baik pemulia-mulia ro di atas jamaahnya. Bapak ini memuliakan saya karena bapak datang. Kalau bapak tidak datang, saya ada apa? Saya kena dengar. Maka guru harus memuliakan orang yang mau mendengarkan ilmunya. Orang yang dengarkan ilmu memuliakan gurunya karena kelebihan yang Allah titip ilmunya. Jadi bukan dengan merasa saya yang paling hebat di antara bapa. Jangan. Orang semua bisa jatuh dalam kesalahan, Pak. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang alim ada yang lebih alim. Imam Syafi'i alim, tapi tidak pernah membanggakan dirinya sudah mengetahui sesuatu dengan sempurna, sampai beliau mengeluarkan kalimat paling masyhur, kalau engkau mendapatkan hadis, artinya setelah, kalau beliau menjawab sesuatu dengan fatwa, itu menurut orang dengar benar, tapi beliau sempat mengatakan, kalau engkau mendapatkan hadis yang lebih sahih daripada yang aku katakan, itulah mazhabku. Artinya dia membuka ruangan, pintu, bisa jadi ada pendapat yang lebih sahih dengan menemukan dalil yang lebih sahih. Jadi tidak sempurna bahwa yang dijawab oleh Imam Syafi'i menjadi kesempurnaan. Hari ini kadang-kadang kita yang mengikuti Syafi'i terlalu fanatik, menyokong Syafi'i salah mendum. Syafi'i benar, Hanafi pun benar, Maliki pun benar, Hambali pun benar. Cuma dalam urusan khilafiyah ini kita hanya perlu berlapang dada di saat ada saudara kita yang mungkin berbeda prinsip dengan kita. Itu saja kapasitas ilmu. Yang sempurna tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila.